Rara mau tahu dong gimana Mhm, ceritanya Beli Gede ini mhm. memutuskan untuk kuliah di jurusan psikologi seperti itu. Waktu dulu aku tahu aku memiliki minat di ngobrol dengan orang dan dengerin orang, itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena waktu dulu itu kan, orang tua itu pingin aku dokter ya. Mm-mm. Ya berhubungan dengan biologi-biologi gitulah, ya yang dekat-dekat mana sih psikologi. Dan waktu dulu memiliki adik ya, dalam artian aku nyari kampus yang dekat dari rumah, yang terjangkau juga, yang masih dalam taraf, orang tua bisa membiayai, ya di Unika Sugio Pranoto kayak gitu. Dan Unika Sugio Pranoto sangat terkenal psikologinya, jadi salah satu psikologi yang tertua di, Jawa Tengah, Semarang dan Jawa Tengah. Dia memiliki dosen yang top, Mm. dia juga memiliki desain pembelajaran yang bagus dan mengenai alat tes psikologi mereka komplit. Jadi pas banget, dekat rumah juga Itu ceritanya ya, bagaimana bisa memutuskan ceritanya. untuk kuliah di Mhm. psikolog. Salah satu skill-nya psikolog itu kan, atau kuliah di psikologi itu salah satu skill yang dimiliki kan pasti komunikasi dong, karena kan berhubungan dengan orang lain, ngobrol kayak itu. Jadi kalau teman-teman suka ngobrol, teman-teman suka mendengarkan obrolan orang lain, atau teman-teman suka dicurhati, jadi tong sampahnya atau jadi tempat sampahnya teman-teman gitu. Jadi silakan masuk psikologi. Oke, itu tadi berbicara mengenai ya di jurusan psikologi. Ceritain dong lebih lanjut bagaimana Hmm. rasanya menjadi mahasiswa psikolog yang orang-orang itu stigmanya kalau tahu ada mahasiswa psikolog pasti langsung reaksinya tuh ramalin dong aku, ramalin dong karirku, ramalin dong percintaanku. Kamu pasti tahu ya pikiranku kayak apa. Nah, sebenarnya bagaimana sih rasanya kuliah psikolog gitu? Oke. Iya, Ra, jadi memang, kebetulan beberapa teman juga gitu sih, dalam artian di tempat kerja pun juga sama, atau di tempat nongkrong, atau di circle-nya kita kayak gitu. Deh, kamu kan anak psikologi, kamu masih bisa menebak pikiranku dong." Emang aku cenayang. Terus, aku, tanda tangan nih, dibaca ya kayak gitu. Terus juga aku nulis nih, kayak gitu. Terus, ini loh, apa, garis tanganku tolong diramalin dong." Palmistry kayak gitu. Ya itu wajar menurutku. Mungkin persepsi orang terhadap psikologi, berkaitan dengan itu semua. Bisa menebak pikiran, lalu juga palmistry, garis tangan, lalu grafologi juga, dan lain sebagainya. Dan itu bisa kita pelajari kok, karena itu kan ilmu yang umum ya, dan boleh dipelajari oleh siapapun, dan referensinya juga banyak juga. Justru, titik beratku adalah teman-teman yang kuliah di psikologi itu, diasah kemampuan untuk berempati ke orang. Selain berkomunikasi ya, yang kita hadapi itu kan manusia, bukan robot, bukan angka, bukan tulisan, kayak itu. Jadi, bagaimana kita bisa menempatkan diri kita terhadap orang lain, bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, bagaimana kita bisa berkontribusi itu terhadap orang-orang di sekitar kita. Justru itu yang, penting di psikologi menurutku. Kita di psikologi itu kan belajar faal juga, kita belajar biologi juga, kita belajar tentang otak, kita belajar juga tentang budaya juga, kayak itu. Jadi apapun yang berkaitan dengan manusia sih, itu kita pelajari. Karena memang subjek kita itu adalah orang, manusia, jadi kita harus peka terhadap, orang misalkan nih, orang tersebut kok, duduk diam padahal dia ceria, kayak itu terus. Biasanya dia ceria kok dia jadi pemarah misalkan. Mm. Atau kelihatannya itu ada yang janggal nih di perilakunya. Kok perilakunya tidak sejalan dengan, ucapan dan pikirannya, kayak itu kayak gitu. Dan itu menarik sih untuk digali lebih dalam. Ternyata begitu rasanya menjadi mahasiswa psikologi. Jadi setelah lulus S1, singkat cerita, Bigede ini melanjutkan untuk kuliah lagi S2, yaitu kuliah profesi psikologi, begitu ya. Nah, setelah S2, Bigede ini memutuskan untuk Mhm. bekerja di mana? Jadi cerita dulu sebelum kerja ya, Ra. Hmm. Bahwa ketika di kuliah itu, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar atau teman-teman tahu juga quarter life crisis, kayak krisis seperempat tahun kehidupan lah, kayak itu, usia-usia 25 kayak itu. Dan itu benar, aku alami juga, Ra. Jadi, waktu 25 aku S2, Ra. Teman-temanku yang lumayan mantap juga kerja-kerjanya, terus juga tinggal aku nih yang masih kuliah, masih butuh
dukungan orang tua. Sempat waktu itu apa aku kerja aja ya, apa aku habis ini ndak aku selesaiin dulu ya S2-nya, masih pending dulu ya, kayak gitu. Tapi aku selalu kembali lagi ke komitmen, Kak. Aku berusaha untuk komit, oke, aku malu terhadap orang-orang di sekitarku. Oke, aku, ndak punya uang, maksudnya pas-pasan lah mepet, karena kan belum ada kerjaan waktu itu. Apa yang harus aku lakukan? Kalau aku pengen beli sesuatu, malu dong orang tua yang support terus. Nah, oleh karena itu ikut dosen, terus ikut job-job kayak gitu ya, ikut IO juga, terus jualan-jualan juga, jualan es, jualan bunga juga, jualan buket juga, terus jualan buku juga. Terus usaha bareng temen juga, waktu itu juga jualan makanan juga, ya kayak gitu lah. Yang penting nggak malu aja. Waktu itu bersyukur banget bisa dapat uang tambahan dari situ dan bahkan di semester-semester akhir aku bisa biaya sendiri sih, Kak. Ya mungkin nggak seberapa sih dengan support yang diberikan orang tua, tapi paling nggak ada kepuasan dari situ. Oh iya, terakhir ini, Ra, untuk teman-teman yang mungkin ngalamin quarter life crisis ya di S2, Ra. Kembali lagi ke niatan awal, Kak. Kamu boleh malu, kamu boleh ngerasa pingin kerja, tapi ingat kamu harus selesaiin dulu. Kita boleh nahan dulu nih, tapi setelah kita lulus kita harus lari kencang. Mantap. Itu tadi pesan dari Brigade buat yang di luar sana untuk menyelesaikan kewajibannya di sekolah atau di perkuliahan Ya. seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu SMA, kuliah S1 ataupun kuliah S2, di jenjang pendidikan manapun, kamu harus menyelesaikan kewajibanmu di pendidikan tersebut. Bangku, Jadi misal di kamu bangku. S1, ya kamu fokus dulu untuk lulus S1, baru nanti kamu memprioritaskan kegiatanmu selanjutnya, seperti misalnya kamu berbisnis, atau traveling, dan lain sebagainya itu. Itu pesan dari Brigade. Tadi awal tadi sudah cerita kalau bekerja di Kementerian Keuangan. Nah, yang mau aku tanyakan gimana caranya bisa kerja di Kementerian Keuangan, padahal latar belakangnya adalah seorang psikolog, gitu. Itu Oke, yang mau aku pertanyakan. oke, ndak nyambung ya berarti ya. Iya, nggak nyambung sih. Cerita dulu nih, waktu dulu setelah S1 itu, sebenarnya tahun 2014 kan ada CPNS kalau nggak salah. Waktu itu orang tua sempet tuh dorong, mungkin juga dialami sama teman-teman yang dengerin ini juga, ngelihat ini juga, bahwa mungkin sebagian teman-teman juga disuruh orang tuanya untuk daftar CPNS. Iya ndak, iya ndak, iya ndak. Nah, waktu dulu sih karena masih idealis mahasiswa ya, aku pengen jadi seorang psikolog kayak gitu. Lanjut lagi di magister kayak gitu. Ya waktu itu orang tua ngalah dan kita yang menang nih, aku pengen lanjut S2 kayak ya. Seiring berjalan waktu tahun 2018 ketika itu aku mau lulus, tinggal sidang akhir, itu ada bukaan CPNS kenapa tahun 2018 kemarin. Dan orang tuaku, kebetulan juga beliau PNS juga, "Deh, coba deh, di PNS," kayak gitu. Oke lah, karena mungkin ada rasa waktu sekolah, dari TK sampai S2 itu dibiayai orang tua, masa ya juga nyoba aja nggak mau, kayak itu kan ngerasa gimana kan, iya nggak, iya nggak, iya nggak, iya nggak. Yeah. Nah, oleh karena itu, waktu dulu sih, oke, aku coba ya, maaf aku coba, tetapi aku sendiri yang menentukan, aku ada di mana, apakah itu di kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah atau pemerintah kota. Dan orang tua aku setuju. Pokoknya mama papaku pengennya PNS aja. Oke lah. Terus aku sempat ada kebingungan juga, ini caranya daftar gimana, karena kan belum pernah juga. Tapi aku ngikutin sih, berita ngikutin, akhirnya coba masuk. Terus aku juga belum ada gambaran psikologi di PNS itu apa, gimana, tugasnya ngapain, kayak gitu. Oleh karena itu aku browsing tuh di Google gitu, dan iseng sih, iseng. PNS dengan gaji yang paling tinggi. Muncul beberapa. Satu itu Kementerian Keuangan, kayak gitu. Terus ada beberapa list lainnya, kayak gitu. Terus kementerian yang paling bagus, kayak itu. Terus muncul beberapa list. Dan kebetulan waktu dulu itu kan Bu Sri Mulyani itu kan mendapatkan the best Ministry of Finance apa di dunia gitu kan ya, apa Menteri Keuangan terbaik di dunia kayak itu. Terus aku pikir wah ini bagus banget nih Bu Sri Mulyani. Dan waktu dulu sebelum aku masuk Kementerian Keuangan kan sempat berita-berita tuh banyak Bu Mulyani
jadi ke Bank Dunia dan sebagainya. Maksudnya bangga aku. Gokil, keren banget Bu Sri Mulyani. Apalagi kan orang Semarang juga, Nra. Ya, wah, ini membanggakan nih prestasinya beliau. Jadi makin kagum lah aku sama beliau, ngefans lah. Itu terus akhirnya daftar dan melalui proses dan keterima sih, Ra. Dan memang benar sih, Ra. Jadi dalam ilmu psikologi itu terkadang apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan di mindset kita secara tidak sadar itu dibawa ke alam bawah sadar kita, Ra. Dan itu yang menggerakkan kita untuk mencapai tujuan tersebut. Atau ini salah satu quote dari Andre Hirata nih, yang masih aku sangat pegang sampai saat ini. Jadi Andre Hirata itu beliau mengatakan bahwa bermimpilah, maka Tuhan akan memeluk mimpi tersebut. Jadi mungkin ini relate dengan ilmu psikologi yang aku pelajarin. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita mimpikan, terkadang secara tidak sadar itu mengarahkan kita ke perilaku tersebut. Oh ya, aku masuk PNS itu karena ijazah S2 aku belum muncul, karena kan aku belum sidang. Itu aku masuknya yang S1-nya, Ra. Waktu itu ada 500 peserta, diambil 8 orang. Kebetulan waktu itu tidak mengecewakan sih, bangga sih bisa peringkat atas. Dari 500 itu yang lolos seleksi administrasi dulu kan. Itu ada, pokoknya CAT itu 500, Ra. Dari situ diambil 8. Oh, Dari gitu. pertama ranking 6 terus naik ke ranking 1. Keren banget. Jadi Lumayan sih. sama aja nih bersaing dengan warga di seluruh Indonesia. Cuman diambil 8 orang aja ya. Iya, sarjana psikologi ya, Ra. 8 itu kulit psikolog semua. Psikologi semua. Bentar, aku kok Sarjana nggak psikologi. gini ya. Apa agak nggak nyambung ya. Sebenarnya apa sih hubungan psikologi dengan Kementerian Keuangan gitu loh? Kenapa bisa sarjana psikolog itu punya kursi di Kementerian Keuangan gitu? Oke. Ya, pertama aku juga berpikir demikian, Ra. Apa yang bisa aku lakukan ya di Kementerian Keuangan, walaupun basicku bukan keuangan atau basic ekonomi ya, tetapi ternyata kita bisa berkecimpung banyak banget dan tugasnya memang banyak banget. Salah satunya assessment center. Jadi di posisi jabatan tertentu itu kan harus assessment, Ra, dan membutuhkan orang-orang yang kompeten di bidang tersebut. Salah satunya ditarik psikologi. Terus juga terkait dengan terkadang pegawai itu kan mengalami kendala atau permasalahan psikologis. Ada fungsi konseling di situ, ada fungsi coaching di situ. Terus juga dalam mengambil sebuah kebijakan itu di tempatku itu mereka mempertimbangkan dari aspek SDM-nya juga, Ra. Kayak gitu. Dan ini fungsinya psikologi juga. Dalam artian kita mengadakan survei, kita mengadakan kuesioner, kita tanya, kita ngobrol ke orang kayak gitu. Jadi dari sudut pandang psikologi juga diperhatikan, dan Kementerian Keuangan ini kan aware terhadap kondisi psikologis yang dialami oleh para pegawainya kayak gitu. Dan apalagi ini kita berbicara Kementerian Keuangan secara keseluruhan, ada dari bea cukai, pajak, perbendaharaan negara, kekayaan negara, itu kan yang penempatannya mungkin pelosok-pelosok tuh, sampai daerah-daerah. Mereka pasti memiliki permasalahannya masing-masing kan. Nah, ini dibutuhkan dari sudut pandang psikologi atau dari sudut pandang seorang psikolog kayak itu untuk menangani permasalahan demikian. Tapi sebenarnya kan gampang, Ra. Psikologi itu selama ada manusia, kita kerja sih, Ra. Jadi kita pasti kerja kok. Mau itu asesmen, mau itu konseling, mau itu terkadang cuma ngobrol aja itu orang merasa terbantu, Ra. Betul. Mungkin di luar sana juga masih bingung ya. Ini lulusan psikolog, terus bekerjanya di Kementerian Keuangan. Tadi kan disebutin juga lebih ke asesmennya dan konselingnya. Nah, sebenarnya ini di Kementerian Keuangan itu sebagai staf apa? Coba dijelasin lebih lanjut lagi, Bri. Jadi ini aku jelasin dulu aja. Jadi Kementerian Keuangan itu kan banyak memiliki unit eselon 1. Itu ada Sekretariat Jenderal atau Setjen, ada Itjen, Inspektorat Jenderal, lalu ada Direktorat Jenderal Anggaran, lalu ada Badan Kebijakan Fiskal, lalu ada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, terus juga ada pajak, bea cukai, DJPK, DJPPR, terus ada kebijakan fiskal, ada juga BPPK, seperti itu, Ra. Dan kebetulan
aku masuk di Direktorat Jenderal Anggaran. Saat ini itu hanya ada satu untuk sarjana psikologi, itu baru aku pribadi, Ra. Untuk psikolog juga belum ada. Jadi memang aku satu-satunya untuk yang lulusan psikologi di situ. Di situ aku ditempatkan di bagian SDM, karena aku psikologi ini. Jadi aku ditempatkan di sub bagian pengembangan SDM, di mana tugasnya itu aku sebagai PIC untuk assessment center, misalkan juga ada training atau sharing session, aku juga bantu juga, kayak itu. Terus juga terkait konseling, aku juga handle juga untuk konseling pegawai. Lalu semisal ada penugasan-penugasan lain, misal ada membutuhkan melakukan survei atau ada penugasan-penugasan atasan langsung bikin kegiatan atau apalah itu, aku juga membantu. Kayak itu sih, Kak. Oh Jadi gitu. banyak hal sih yang bisa dilakukan di kantor. Kayak gitu. Jadi memang pekerjaannya ini tetap ada jalurnya seorang psikolog ya? Tetap, Bukan yang tetap. ngitung-ngitung uang kayak gitu kan? Oh, enggak. Oh, Kita baik. kan ditempatkan sesuai kompetensi masing-masing ya. Kayak itu. Tapi ada teman-teman juga yang ditempatkan di bagian yang umum di mana harus belajar hal-hal yang baru dan di luar background-nya mereka juga. Tapi untuk yang psikologi sih langsung ditempatkan di bagian SDM. Kayak itu. Oh, iya, iya, iya. Tapi ada juga nih teman-teman yang psikologi tetapi juga ditempatkan di yang teknis lain. Kayak temanku di direktorat lain itu ada yang ditempatkan di selain SDM kayak itu. Tapi rata-rata sih di bagian SDM Hmm. kayak itu. Terus penempatannya itu tergantung Ya. instansinya atau saat kita daftar itu udah Hmm. jelas nanti kita di Kemenkeu Oh ya. ini gitu. Hmm. Waktu tahunku 2018 itu kelihatannya sih kita enggak dibilangi secara tertulis itu unit eselon 1 mana aja yang membutuhkan. Misalkan sarjana psikologi itu dibutuhkan di pajak kah, atau bea cukai kah, atau anggaran kah, atau di manakah, kayak gitu. Itu enggak ditulis. Tapi teman-teman yang sekarang, yang kemarin itu, yang tahun 2019-2020 itu tertulis kan, dari direktorat mana itu membutuhkan. Kayak itu. Kalau dulu enggak, jadi penempatannya kita siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Wih, keren. Dan ini Gede ditempatkan di Karena Direktorat Jenderal Anggaran itu hanya ada satu di ibu kota negara, jadi kayaknya sih selama ibu kota tidak pindah, itu kita tetap di Jakarta Pusat. Berarti nanti kalau ibu kotanya pindah, beli juga ikut pindah? Nah, Oh gitu. Baik, baik, baik. dan Kementerian Keuangan itu tuh aware terhadap work-life balance yang dimiliki oleh pegawainya. Jadi di situ kita disediakan banyak hal, banyak hal fasilitas kesehatan dan juga fasilitas kegiatan kayak ekstrakurikuler kayak itulah. Oh iya. Kemudian ada balai kesehatan, ada pengobatan gratis juga. Terus ada juga balai kesehatan itu ada poligigi, polibidan ya, sama poli umum kayak gitu. Terus juga kita juga ada gym, lumayan komplit juga. Dan di kantorku ada, di anggaran ada, di gym yang di balai kesehatannya itu ada. Jadi ada dua. Terus kita lapangan basket, futsal, panahan. Terus kita juga ada komunitas, ada yang suka band, nyanyi, terus ada juga nari, ngedance, terus ada banyak sih, ada yang suka Inggris juga, jadi Toastmaster itu juga klub Inggris juga, klub bahasa Inggris ya. Terus ada banyak hal sih, Ra. Menarik, menarik. Di balik Kemenkeu yang aku kalau ada orang ngomong Kemenkeu pasti langsung mikirnya oh Kemenkeu Bu Sri Mulyani itu gitu. Yang ngurusin uang. Ternyata di balik itu banyak hal yang diperhatikan. Aku juga kaget ternyata Kemenkeu itu memperhatikan sisi psikolognya, pegawai-pegawainya. Tapi menurut Dwi nih, dengan tuntutan kerja yang seperti itu worth it gak untuk kerja di Kemenkeu? Worth it. Jadi karena kita ada disediakan fasilitas, baik dari segi kesejahteraan pegawai, fisik, dan juga psikologis, serta remunerasi atau take home pay yang cukup, tuntutan juga tidak mudah juga, Ra, kayak gitu. Kita masuk maksimal jam 8, pulang minimal jam 4:30, kayak gitu. Belum lagi mungkin ada pegawai-pegawai yang lembur juga untuk rapat, kayak gitu. Tapi ketika di kantor, pegawai boleh kok, maksudnya menggunakan fasilitas kesehatan yang tadi aku bilang ke Rara. Kembali lagi ke kita sih, Ra. Maksudnya dalam artian kan kesehatan itu kan
kita yang bisa memanage ya, kita yang bisa menakar, kita yang bisa tahu bagaimana kondisinya kita. Jadi apabila kita capek ya kita istirahat sebentar. Ketika kita butuh minum ya kita minum. Ketika kita kerja itu kan pasti nggak bisa dong kita harus mantengin komputer terus, misalkan. Ya kita harus aware terhadap kesehatan itu. Kita harus stretching misalkan. Kita di DJA, kita mulai menggalakkan stretching, Kak. Stretching ya lumayanlah 3 menit untuk kepala, tangan, kayak gitu. Karena kan kita kerja itu, kita duduk. Terkadang postur tubuh itu kan nggak pas. Kena Mm-mm. AC, minum air kurang, sehingga ginjal kan. Kita juga ada Zumba juga atau senam tiap Wih. hari Jumat pagi, kita ada kelas yoga juga Senin sore, ada kelas Muay Thai juga, pingpong, ya sepeda, komunitas sepeda, jadi all olahraga lah. Mantap. Agar seimbang ya hidupnya itu, Biar nggak seimbang tujuannya. sepaneng terus gitu dengan kerjaan. Ternyata Kemenkeu ini Ya, memfasilitasi pegawainya agar dan dapat hiburan juga gitu. dan apabila tidak lembur dan memang tidak wajib lembur dan tidak harus lembur ya pegawai bisa pulang dan beberapa atasan menyuruh kita pulang, Ra. Ya Mm-mm. kan kualitas hubungan keluarga itu kan ya penting ya, Ra. Mm-mm. Kayak gitu. Selain sehat, tapi juga koneksi terhadap istri atau suami dan juga anak itu kan penting juga. Mm-mm. Gitu. Betul, betul, Jadi betul. itu Karena itu selalu juga diingatkan. mempengaruhi kualitas kinerja juga kan. Yap. Psikologis itu sangat mempengaruhi performance dari orang, Ra. Mm-mm. Bahkan sakit fisik itu juga dipengaruhi itu dari psikologis juga, Ra. Dari Hmm. psikis juga. Senengnya atau positifnya kerja di Hmm. Kemenkeu itu apa? Ini dari aku pribadi ya, Ra. Yang pertama bangga, Ra. Karena Bu Sri Mulyani, Bu Menteri Keuangan itu salah satu Menteri Keuangan terbaik di dunia. Bahkan waktu kemarin kan sempat dapat penghargaan banyak banget tuh, Ra. Jadi bangga Mm-mm. banget. Sampai waktu aku masuk pertama kali itu, rasanya lihat Bu Sri Mulyani yang biasa di TV itu, lihat langsung itu, wah, ndredeg sih. Maksudnya kayak gemetar, maksudnya speechless gitu. Ada di depan mata gitu, Ra. Terus juga kementerian yang reformasi birokrasinya nomor 1 juga. Jadi sudah menerapkan reformasi birokrasi juga. Terus juga dari orang tua juga bangga. Dalam kondisi pandemi ini, beruntungnya kami di Kementerian Keuangan itu, kami juga sudah mengimplementasikan sistem IT, Ra. Jadi dalam bentuk persuratan, terus juga absensi, terus juga agenda tugas harian, dan semuanya itu based on IT semua. Jadi kita bisa akses dimanapun, dari rumah pun kita tidak masalah, melakukan rapat juga udah melalui via online juga. Terus kita juga tadi difasilitasi sama kegiatan banyak banget, perpustakaan kita juga komplit, kegiatan juga sharing session juga kita mendatangkan orang-orang yang expert di bidangnya juga, Ra. Kayak gitu sih, Ra. Jadi nyaman sekali di Kementerian Banyak Keuangan. positifnya ya. Nah, Banyak positifnya, Ra. pasti ada dong kekurangannya atau nggak enaknya nih kerja di Kemenkeu itu apa? Hmm. Uh, apa ya enggak enaknya ya? Jangan bilang Apa nggak enggak ada loh. enaknya ya? Sejauh ini ya, Ra, sejauh ini aku nyaman sih, Ra, kerja di sini, Ra. Karena sudah mengaplikasikan gaya anak muda sih, Ra. Oh, Semuanya ada IT. Jadi sejauh ini sih nyaman. Nyaman aja ketika kerja di sini. Kayak gitu. sejauh ini belum ada ya. Nggak Hmm. enaknya kerja di Kemenkeu gitu. Yap. Nah, siapa tahu nih teman-teman yang di luar sana yang pengen kerja jadi PNS, terus kerja di Kemenkeu bisa banget Hmm. mengikuti jejaknya Brigade Suryani. Karena walaupun basicnya bukan di ekonomi atau akuntansi dan lain sebagainya, ternyata masih bisa loh kerja di Kementerian Keuangan seperti itu. Jadi mungkin Oh tipsnya iya, jadi rajin-rajin lupa. cari informasi ya, Bli. Iya, betul banget, Ra. Betul banget. Dan satu lagi, Ra. Ya. Dari Kementerian Keuangan itu kan ada beasiswa untuk studi lanjut kan, Ra. Mm-mm. Namanya LPDP. Pernah Mm-mm. dengar kan? Iya, iya, iya. Pasti. Nah, itu kan terbuka banget tuh untuk pegawai Kementerian Keuangan dan banyak juga dari kita ini yang pingin kerja di Kementerian Keuangan karena pingin mendapatkan beasiswa itu, Ra.
Oh, semoga ini menginspirasi ya buat yang di luar sana yang masih awam nih tentang Kemenkeu. Ini ada sedikit gambaran mengenai Kementerian Keuangan dari Bli Gede gitu. Dari sudut pandangnya Bli Gede sebagai aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Lengkap. Oke, ini closing statement ya. Menurut Bli Gede, makna pendidikan di hidupmu itu seperti apa? Jadi pendidikan nih bagiku, pendidikan enggak cuma mendapatkan nilai aja, nilai akademik doang, tapi juga non-akademik juga. Kita juga harus mengembangkan skill kita yang lain. Jadi dengan ikut kegiatan, dengan ikut ekstrakurikuler, dengan ikut komunitas, dengan ikut organisasi, kayak gitu. Selama ini positif loh ya, kan dari organisasi atau kegiatan kita dilatih untuk skill komunikasi, relasi, terus kita juga diajarkan untuk berempati ke orang lain juga, terus kita diajarkan untuk memanage waktu juga. Jadi banyak nilai hidup yang kita dapat ketika kita berorganisasi atau kita berkegiatan. Dan ini sangat berguna besok ketika kita kerja. Ini sangat berguna banget. Yang pertama. Lalu yang kedua, pendidikan itu erat kaitannya dengan pembangunan karakter atau pembentukan karakter. Nah, ini peran penting nih dari pendidik, guru, dosen, orang tua, keluarga, kakak, adik, dan masyarakat kayak gitu untuk mendukung zona atau mendukung sistem yang baiklah untuk pendidikan di Indonesia kayak gitu. Terlebih untuk pembangunan karakter atau pembentukan karakter dari si anak. Yang ketiga itu penting erat kaitannya dengan teman-teman nih harus tahu nih minat bakat teman-teman ada di mana dan di kerja nanti teman-teman akan dihadapkan dengan banyak pilihan. Nah, teman-teman harus persiapkan itu dengan matang kayak itu. Namanya keterbatasan informasi itu pasti ada. Di sini teman-teman dapat ngobrol dengan guru, dengan dosen, dengan orang tua, dengan teman-teman yang lain. Setelah ini mau kemana itu teman-teman set itu deh. Kayak itu mau di pegawai negeri, mau di pegawai swasta, pegawai BUMN, mau entrepreneur, pilihan ada di tangan teman-teman sendiri. Kayak gitu sih, Ra. Jadi kan jalan rezeki orang kan sendiri-sendiri ya, Ra. Jadi dimanapun teman-teman berada, ketika itu sudah ladang rezekinya teman-teman, ketika teman-teman sudah memiliki minat bakatnya teman-teman di situ, lakukan kayak itu teman-teman dan jangan separuh-separuh, lakukan semaksimal mungkin. Jangan lupa berdoa karena kita kan sila satu aja ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jangan lupa berdoa. Terus berbakti pada orang tua karena orang tua itu yang melahirkan kita, yang membesarkan kita juga. Lalu yang ketiga nih, jaga kesehatan teman-teman karena kalau tidak sehat itu kita tidak bisa berpikir dengan baik. Jaga kesehatan fisik maupun mental dengan berolahraga, makan, tidur teratur cukup kayak itu. Terus juga yang terakhir, cintailah negerimu, cintailah negaramu kayak gitu. Karena kita lahir di negara Indonesia, kita adalah bangsa Indonesia, kita berbeda-beda tetapi satu jua kan. Jadi walaupun kita berbeda-beda suku, agama, ras, tetapi kita lahir di Indonesia. Apapun yang terjadi, cintailah Indonesia. Betul sekali. Nah, itu tadi closing statement dari Bli Gede Surya tentang makna pendidikan di hidupnya. Ternyata pendidikan itu tidak hanya akademisnya aja. Jadi, non-akademisnya juga penting untuk kita perhatikan. Juga kalau kamu sudah punya minat dan punya bakat, itu harus dimaksimalkan semaksimal mungkin. Karena kita tahu rezeki itu sudah ada yang ngatur masing-masing seperti itu. Mau kamu jadi seorang pegawai negeri, swasta, atau entrepreneur itu sudah ada jalannya masing-masing. Jadi tinggal kita berusaha dan berdoa. Terima kasih banyak ya Bli sudah mau sharing-sharing sama Rara seputar dunia pendidikannya yang semoga ini menginspirasi teman-teman di luar sana ya yang mungkin masih bingung mau sekolah di mana atau masih bingung nih dia sekarang jurusan psikolog habis itu bingung mau kerja di mana mau kerja apa mungkin ini bisa menjadi inspirasi teman-teman di luar sana bisa diambil positifnya jika misalkan itu kurang baik ya nggak usah diambil gitu teman-teman. Semoga membantu teman-teman. Thank you banget sudah mau mendengarkan sharing pengalamanku. Mungkin membosankan. Mohon maaf apabila itu membosankan. Dan semoga bermanfaat atau ada yang bisa diambil dari pengalamanku, teman-teman. Dan teman-teman bisa belajar banyak hal dari pengalamanku.
thank you banget buat Rara. Secara pribadi thank you banget karena sudah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng dan mewadahi aku untuk sharing pengalaman. Kayak itu mohon maaf juga apabila lama atau ada salah-salah kata. Ya, sama-sama, Bli. Sudah.